Halo guys, bersama saya Anthony Skywalker. Kita ada di episode ke-24 Hype Techno Podcast Edition, podcastnya anak muda Indonesia. Ya guys, ini kita ada di Hype Music ya, luar biasa. Kenapa kita ada di Hype Music? Karena Hype Music baru aja grand opening guys ya. Dan kita mau lihatin ini apa-apa yang dijual di sini ya. Jadi gini. Dan bintang tamu kita seorang musisi. Jadi makanya kita berada di Hype Music ya. Kita sambut Om Peter ya. Om Peter, luar biasa Om Peter. Thank you ya Om udah kesini ya. Wah. Ya, terima kasih. Ya, nah sekarang waktunya ngobrol loh. Jadi gitarnya boleh ditaruh sekarang ngobrol. Om Pit ini saya manggilnya Om Pit ya, boleh ya? Iya. Om Peter, Bebas. Om Pit ya, bebas ya. Jangan bebas Om, nanti ada yang marah nanti kalau bebas. Jadi Om Peter ini seorang musisi ya. Bisa dikatakan begitu. Ya. Atau player juga. Oh player, bukan player yang itu ya, bukan player itu ya. Player musik. Oh player musik, tapi player yang lain. Habibie guyu wae. So, main instrumen apa Om selain gitar Om? Ya, kalau spesifik dulu sih gitar. Terus pindah ke bass. Terus intinya banyak di musik petik lah. Petik itu ada banjo. Oh, banjo ada juga. mandolin, Terus? ukulele ya. Ukulele, banjo, mandolin bisa. Benjo Sama harmonika. Benjo ini apa benjo? Harmonika. Benjo itu kayak kepala gini benjo, benjol gitu ya. Benjo itu apa benjo? Yang kayak apa tuh? Buat gitarnya bunderan, bunder. Oh, yang buat country. Country. Oh, ya, aku lupa Ada namanya. dua tipe kan itu, untuk Dixie sama country. Oh, Kalau Dixie itu yang Dixieland itu. Apa? 4 senar tapi double. Oh, gitu ya. Oh, Kalau jadi benjo, kalau country, benjo 5. 5. Oh. Ada atas kecil. Susunannya berarti beda sama gitar itu. Beda. Di atasnya bukan E ya berarti ya. Chord-chordnya juga beda. Oh gitu ya, wah, luar biasa ya guys. Nah Om, belajar musik tuh mulai kapan Om? SMP kelihatannya. SMP ya? Iya, SMP, tahun apa 70-an. ngeband gitu? Enggak, dulu zamannya folk song, vokal grup. Oh vokal grup, ya. Zamannya nyangklong gini harmonika. Apa yang bikin apa yang bikin Om itu tertarik di musik? Sebetulnya sih dalam jiwa seni itu mungkin sudah ada ya dulu ya. Cuman belum di musik dulu. Saya dulu juga ngelukis. Gitu. Oh, Ya. berarti seniman pol guys, seniman guys ya. Cuma natural. Oh. Sama aliran saya dulu sama Pak Hanafi, Pak Tris. Dulu itu satu tim dulu itu. Oke, ya. Berarti jiwa seni udah mengalir ya. Itu ada dari keluarga bagaimana? Kakek. Oh, kakek ya. Kakek dulu megang gamelan Senggersik ya. Oh, gitu. Om ini aslinya dari Joyo Gresik berarti. Prayitno dulu. Oh. Tapi Namanya- nggak sempat ikut ini, apa ada karawitannya juga? Nggak? Pernah juga sih. Saya ikut kolaborasi vokal grup sama gamelan ada. Sekarang saya mau tanya, kalau orang bermusik itu sebetulnya talent itu di setiap orang ada nggak sih Om? Maksudnya gimana? Ya bakat
Setiap orang tuh sebenarnya punya bakat bermusik nggak sih? Kalau kita main musik itu kan ada dua yang untuk mempercepat kita bisa ya. Apa itu? Yaitu nomor satu bakat, Oke. nomor dua utun istilahnya. Utun itu kita sering berlatih. Oh iya ya, berarti praktis ya. Praktis Kita terus sering ya. berlatih akhirnya timbul musikalnya dia. Iya. Berarti yang bakat juga bisa kalah sama yang kerja keras ya. Bisa jadi ya? Lebih cepat bakat kelihatannya. Oh, lebih cepat bakat ya? Dia sudah melihat bisa kadang-kadang orang bakat kan gitu. Dia bisa merasakan, cepat merasakan. Oh gitu ya. Jiwanya. Tapi di setiap orang tuh mestinya ada ya sisi bermusiknya ya? Apa nggak setiap orang? Kalau menurut Om gimana? Semuanya sih kemauan sebetulnya. Kemauan, oh ya, Iya. keinginan, Iya. kemauan ya berarti kan kalau dia merasa nggak bakat dia berusaha. Kalau Om sendiri merasa Om waktu itu gimana? Bisa, sebetulnya orang yang nggak mau dipaksakan. Biasanya kan banyak dari bapak-bapak ibunya, anaknya dipaksakan kursus kemana. Padahal nggak pengen. Bisa, nggak pengen, tapi kan didoktrin lama-lama didoktrin. ya. Bisa. Suka. Tapi kemungkinan ya dalam jangka pendek dia sudah melupakan. Iya. Pindah ke bisnis. Karena sebetulnya belajar musik itu yang membosankan juga ya. Ada membosankannya juga ya. Iya nggak sih? Ya sebetulnya kalau monoton sih bosan. Iya. Kan dalam bermusik tuh banyak varian kan. Variannya itu ya yang tidak membosankan sebetulnya. Kalau kita berpikir, oh ini kita mainkan ini, kalau diajari ini terus ya bosan. Iya. Ada step by stepnya untuk membuat merangsang kita bergerak terus. Oke ya. Nah, waktu Om belajar musik ya kan SMP ya. Itu ada nggak penolakan mungkin dari family apa gitu? Bikin nama jeru ya. Enggak ya, kan biasanya gitu kan. Kan kadang musik itu dipandang sebelah mata ya sampai sekarang kan. Sebetulnya enggak sih, kadang-kadang memang ada orang tua yang selalu menjaga anaknya untuk beraktivitas di luar yang positif. Mungkin bermusik itu positif lah. Tergantung nanti dia bergaul dengan siapa. Betul. Orang tua kan wajib mengikuti. Ya. Namanya ada yang mau musik embongan di jalanan, mau mel-mel anang warung, mel gitar, kan diurui untuk didak teman-teman. Ya, tapi ada nggak itu apa dari keluarga gitu waktu itu yang menolak apa dari pacar? Sebetulnya enggak sih, keluarga mendukung. Kalau keluarga soalnya seniman ya, darahnya darah seniman ya. Iya. Musik kan membentuk jiwa seseorang. Harus Tapi Om sendiri full time di musik? Enggak, saya kerja juga. Oh kerja ya, maksudnya kalau boleh tahu kerja apa selain musik? Kalau sekarang sudah pensiun. Oh ya, dulu di Petro. Oh di Petro ya, wah ya enak. Tapi mari ngono gajian tuku gitar. Ya. Tuh, jadi pernah main sama Gombloh ya Om ya? Almarhum ya? Manggung sih nggak pernah, cuma kita eksis di albumnya. Oh, recordingnya malah. Ya, Oh, itu lebih jos itu ya. Berarti ada berapa album yang Om isi di Satu album. Satu album album. kedua. Pertama Album kan kedua ya? Lepen. Lepen. Album yang saya isi di gitarnya itu Selopen. Lepen kan lelucon pendek, Selopen seloro pendek. Oh alah gitu ya. Tapi kalau manggung nggak pernah sama Gombloh? Nggak. Jadi Pada ngisi waktu itu recordingnya? spontan tuh. Saya kan ngisi di studio sebelahnya. Nirwana Record pada saat itu. Nirwana ya. Studio 2, studio 1, Gombloh saya studio 2 itu TVRI. Khusus di TVRI. Oh iya di Nirwana ya. Lah itu waktu itu masih analog ya yang pakai pita itu ya. Yang pita-pita segini itu ya. Putusin, Iya. sambung. Oh iya. Jadi zaman dulu guys recording tuh aduh. Saya masih ngalamin sih yang gitu, yang semi digital aja
udah ada alatnya sampai ya. tahun 90 aja ya. Iya. 90 masih pakai pita ya. Pita, ya. Tapi sudah ada bisa masukin track digitalnya buat singtone istilah zamannya Iya. itu. Jadi kalau dia dimasukkan ke pita nanti di sinyalnya tuh bisa ketangkep. Iya. Ya, itu yang paling modern zaman dulu, udah paling top itu ya. Nah, kalau perbedaan rekaman ini ya. Kalau sekarang pernah nggak rekaman, lihat alat-alat rekaman yang sekarang? Pernah? Kalau sekarang sih banyak di studio itu. Ya, perbedaannya apa zaman dulu sama zaman sekarang? Kalau menurut Om? Kalau zaman dulu kan ada keliru kita pasti ngulangi lagi. Betul, Kalau zaman sekarang kita paste copy paste Iya, aja bisa cukup. diedit ya. Ya, enak ya. Zaman sekarang enak ya. Mainnya Suara fals bisa di ya, cun ya lagi. bener, ya. Dengan- Itu menurut Om gimana itu? Baik buruk? Ya baik sih di studio rekaman bagus untuk Untuk industri ya. produksi, industri bagus. Untuk cepat ya. Cuma nanti Skillnya ya. waktu live-nya itu Ya. yang banyak di situ. Kalau zaman dulu begitu salah ya wis ngulang ya. Nggak bisa potong-potong gitu kan. Jadi kalau sekarang kan enaknya bikinnya itu cuman satu bar si copy paste ya. Ya, Wis enak gitu ya. iya yang mau apik cukupnya tempel lo gini aja. Iya. Betul. Terus kalau temponya bleset digeser ya, tinggal dipotong bisa, geser ditarik ya. aja. Ya, kalau Kan sekarang aplikasi banyak, Iya. aplikasinya. Wipis apa itu? ya kalau zaman dulu yang geser pemainnya geser. Ayo, kamu kamu nggak cukup layak. Tapi berarti kalau zaman dulu itu memang skillnya lebih mumpuni ya. Kalau bener-bener recording itu dia temponya emang bagus ini ya. Kalau sekarang kan bisa digeser-geser gitu ya. Ya, mungkin karena era modern ya, mungkin peralatan lebih canggih. Dulu kan efek cuma apa ya? Kalau apa itu dalam bermusik itu apa dalam recording? Dalam, Ya sama aja sih kan. Kalau Iya, kalau di dari recording sudah banyak efek-efeknya ya. Iya, Sekarang zaman betul. dulu belum ada. Sama main musik ada efek-efeknya. Sekarang macam-macam. ya kalau ngomong Dulu nggak dari ada. sisi bisnis sekarang lebih cepat ya. Kalau sisi skillnya pemain akhirnya agak downgrade ya Om ya. Betul nggak Om? Kalau dari individu masing-masing sih sebetulnya bagus-bagus, cuma ya itu Malas. tadi bukan kepercayaan dirinya yang berlebih yang banyak kadang-kadang gitu. Apa istilahnya? Kepercayaan diri yang berlebih. Wah, ini istilahnya halus guys, halus iki. Asline ku sombonge pol. Burung apa-apa wis sombong dhisik. Maksudnya gitu dong. Ya. Enggak, maksudnya. Oh enggak. maksudnya- Halus. Enggak, maksudnya kan kita sudah cukup dengan apa itu keahlian kita sudah cukup itu nggak mau berlanjut lagi. Oh, Itu tidak sudah mau cukup, menggali, ya, tidak mau menggali. Itu anak sekarang ya. Makanya Zaman now gitu ya? aku sudah gini senang di siso. Oh ya. Ternyata kan banyak. Itu mainnya Banyak kurang masih jauh bisa. ya Om ya. Jauh harusnya lebih jauh lagi. Mainnya dia kurang jauh. Dia ngelihatnya mungkin cuma kanan Ya, mungkin kiri. pergaulannya kurang jauh. Iya, jadi Orang main Habibie main membeli. jauh-jauh itu kan pergaulannya harus jauh. betul ya. Jadi gitu ya guys. Jadi main jauh itu ya sampai ke negeri Cina guys. Kalau ngomongnya apa pepatah itu kan gitu. Cari ilmu sampai negeri Cina. Padahal kalau tempatnya di Thailand ya nggak terlalu jauh ke Cina kan gitu ya. Kalau kita jauh. Nah itu Om rasakan ya berarti sama generasi yang sekarang ya. Iya. Ini kan pasti ngomong kayak gini ada alasannya toh, kan nggak mungkin kan, nggak ada alasannya toh. Kepedean itu gimana Iya, sih Om? Yang penting buat generasi muda sekarang yang penting banyak belajar, banyak bergaul, Jangan terlalu puas ya. banyak motivasi, semangatnya harus kebersamaan dengan teman. Oh iya, kebersamaan, Iya. bayar opo-opo bareng guys, ngombe bareng ya bayar bareng. Bukan, kebersamaan bukan, dalam arti salah. bermusik. Oh, bermusik. Kalau kebersamaan dalam arti keluarga bahaya. Ya. Nah, Om kan udah berkeluarga ya? Udah. Ya, Udah itu bercucu. anak-anaknya, Hah? Udah cucu ya? Anak-anaknya main musik semua? Ada yang pertama, Main apa itu? main bass dia juga. Dia main bass ya? Oh, cuman satu tok yang bermusik. Yang lainnya? Iya, nggak ada.
Wah, beda-beda hobinya itu. waduh, tapi seni juga. Ya sekarang sudah di instansi perusahaan. Oh ya, kayaknya serius agak ya. berkurang. Ya, serius ya. Nggak tahu. Ada sekarang uang lembur anak lah muda ya. beda saya kira dengan yang lalu. Uang lembur ya. Tapi kan gini Om. Ya sama ya kayak saya sama my bro Harry ini. Kita itu cari uang kalau kita udah musik akhirnya duitnya ya buat hobi kita kan gitu ya. Kalau Om gimana? Gitu juga? Ya, Cari duit? pada saat keluarga, pada saat bujangan. Ya, Ada dua tipe ini. sama aja sih. Ya saat bujangan sama keluarga wis ya apa? Bedol mas. Tapi dia sama aja nih, berkeluarga dia bikin gini-gini semua tuh. Ayo. Tapi musik hilang. Enggak tuh, musiknya masih. Loh dia kan pelayanan tiap minggu. Dia pelayanan Oh, iya, gereja iya, iya. Dia masih main musik dia. Saya yang enggak. Tapi kebersamaan musiknya yang hilang. Kan? Ya, iya pengertian kebersamaan tuh ya, Bo. Pengertiannya kebersamaan tuh gimana? Kebersamaan itu kan kita selalu menyatu dengan grup band lain, ngumpul dengan band lain, kolaborasi dengan grup band lain. Oh dia ganti-ganti ya? Sharing ilmu dengan grup. Nakal ya, dia ganti-ganti. Ya memang kalau sudah keluarga itu kita harus bisa meminit waktu. Ya itu kalau ngomong gitu sebenarnya lebih tepat ke saya. Saya nggak pernah bisa bikin band ya. Saya kalau bikin ya sendirian ya di studio itu sendirian gitu loh. Kalau ini masih mending dia masih ngeband, saya nggak ngeband ya, berapa puluh tahun nggak ngeband ya. Iso kabeh ya. 2002 karena yang ngono ngeselin. Ngeselin. Nah, saya tuh yang tidak bisa kumpul sama orang yang tidak bisa tepat waktu. Nah, Itu. Jadi mosok nasibnya bergantung sama orang lain gitu. Sebenarnya kalau terjun ke musik ya itu yang pokok utamanya disiplin. Nah, betul ya Om ya. Iya, disiplin. Nah, itu yang kadang-kadang susah ya. Akhirnya orang ya memandang sebelah mata karena kelakuannya sendiri ya. Iya, Betul nggak? akhirnya kan buat ciri teman-temannya. Oh si A ini sering telatan, oh si A ini gini, Iya. banyak lah. Masa mau bikin lagu aja nunggu si A datang ya, si B datang ya. Tapi kalau Om Pit ini on time guys ya. Hari ini luar biasa. Sebelum jamnya Kalau saya udah jam datang. 10. Oh iya. Pensiunan Petro guys. Aduh. Jadi harus tepat waktu guys. Jadi gitu ya. Nah, disiplin itu kan penting ya Om ya untuk bermusik. Saya mau tanya, disiplin itu bisa mempengaruhi skill bermusik nggak? Berhubungan semua. Berhubungan ya. Kalau dia disiplin, akhirnya dia menggali ilmunya disiplin ya. Iya. Misalkan saya mau ngejar ilmu yang ini. Disiplin tepat waktu atau disiplin dalam belajar. Betul. Nah itu nggak ada yang ngawasin soalnya, ya betul. Ya. Itu yang lebih disiplin susah ya. tepat waktu itu ada yang ngawasi. Kalau disiplin belajar di diri kita Iya sendiri betul. Kalau kita sekolah ke kantor ada yang ngawasin ya. Nah ini susahnya kan karena kita nggak ada yang ngawasin, jadi harus disiplin gitu ya. disiplin diri sendiri lah. Ya. Terus pengalaman Om ini bermusik itu apa? Yang senengnya itu apa dalam bermusik? Ada yang pengalaman-pengalaman yang menyenangkan yang apa ya? Memorable istilahnya. Ini jangka jadul ya, zaman dulu kan. Iya nggak apa-apa. Justru itu kan jadul. kita kan beda generasi nih. Saya di tengah-tengah dari generasi sekarang. Memang Saya yang sama. paling ya memenuhi hobi kita lah, istilah hobi kita sudah Passion, terpenuhi lah. Intinya itu kita ngamen tahun-tahun 90 kita ngamen di Surabaya. Masih belum ada ya tempat-tempat gitu dulu di Surabaya. Kita ngamen di zamannya Laga. Oh Tristan. Laga. Iya, ada dulu di Laga situ. itu yang di Maijen Sungkono itu ya. Depannya TVRI. Iya bener. Depannya bener. Sangrila. Itu paling top itu dulu. Ngerti gak kowe? Laga? Hah? Gak tahu. Iya ya Laga. Terus mana lagi ya? Tristar, LCC. Oh iya zaman bener. dulu. Berarti Om dulu LCC. main di situ. Main Reguler. reguler. Woi, megang apa itu? Bass waktu itu. Oh bass ya. Oh basis. Dulu kan? ya grupnya ya dengan grupnya itu Master Key, sekarang jadi vokalnya Fadli. Yo ya Master Key. Ada Historia, Hydra. Hydra itu Yuril ya. Ya. Nama Yuril. Oh berarti angkatannya Yuril. Enggak ya? Yuril tuh angkatannya Om ya, bawahnya ya masih ya. Iya. Kalau Yuril. Berapa? Apa sekarang apa jenenge? Bene. 95 itu ya. saya kira. Iya. 95.
dia tuh tetangga saya dulu. Yuril kan aransemen. Yuril Ayunir ya. Jadi terus itu pengalaman baiknya ya. Katanya kalau kita punya gitar itu katanya itu bisa melebihi sayangnya sama istri, bener nggak sih? Tapi jangan jangan nonton istrinya. Nanti marah. Bener nggak ada yang bilang gitu? Ya enggak. Oh, enggak beda juga. persepsi lah. Ada yang begitu ya gitu. Nah, misal ada juga nih, kalau istri atau keluarga ada yang melarang nggak? Nggak ada ya bermusik? Sebetulnya komitmen lebih awal lah. Semuanya itu kan apa kesenangan kita pada saat kita sudah akad nikah, apa kesenangan kita harus kita ungkapkan sebelum kita kawin. Oh iya betul ya. Ya, apa sih? Aku senangan gitu ya, wes gak apa. Bebas. Nah, ini saya mau tanya. Harus komitmen itu Ya, dengan saya mau akad tanya. awalnya itu. Kalau misalkan tidak komitmen, terus dilarang main musik, apa yang Om lakukan? Kalau misalkan. Isu gembyeng lah. Yes, ya itu yang bener guys. Ya itu guys. Orang kalau udah musik ya, jangan dilarang guys. Tuh. Kecuali musiknya itu mempengaruhi hal yang buruk ya. Ya. Membawa ke apa? Memang ada saat-saat kita harus istilahnya refresh rest dulu ya, istirahat. Pada saat kebutuhan keluarga ya kita rest. Ya betul. Ya tahu apa namanya? Ini? Komitmen. Kemudian ini ya mana prioritas ya gitu ya. Jadi kalau dilarang guys, musisi gembyeng, bener. Makanya sampai sekarang saya bisa bermusik, soalnya ada komitmen dari awal. Iya betul. Kebanyakan dari teman-teman kan sudah bekerja, Gila. Dia jarang bermusik. Jarang. Malah nanti duitnya buat yang macam-macam. Biasanya gitu. Lebih baik buat musik. Nah, terus pengalaman buruknya ketika bermusik kan pasti pernah ya. Kalau kita di musik itu kan pasti ya ketemu hal yang buruk lah. Apa yang buruk ya? Saya kira semua buruk, tinggal kita yang merasakan aja. Kalau itu dipandang orang Misalkan buruk, kalau contoh saya ya, saya ditolak calon-calon sering itu karena bermusik. Ini contoh kan. pengalaman buruknya ya pada saat kita sepakat main dalam satu tim itu ada yang sakit, ada yang nggak bisa, kita tarik pengganti, wah itu pusing itu. Satu hari itu sudah ngepres sekali. Itu Om yang saya nggak bisa Om. Nah, itu Nasib yang saya bergantung pada satu orang ini loh Om. Itu yang saya nggak. Yang pusingnya itu nanti kalau. Itu yang bahaya. Makanya ya. dalam etika bermusik itu harus komitmen. Memang kita, aku besok nggak bisa Rek, harus ngomong lebih dini. Jangan pada saat ngepres jamnya atau pada saat satu harinya baru ngomong nggak bisa. Nah, itu kan menyusahkan. Menyusahkan grup timnya ya. Ya. Kalau ngelihat perkembangan musik sekarang Om, kayak apa Om melihatnya daripada zaman dulu? Lebih variatif lah sekarang. Variatif ya. Lebih variatif. Dalam arti genre yang baru-baru ya. Banyak anak muda yang kreatif lah. Yang ingin terjun ke seleranya sendiri terpenuhi dia. Cuman cara belajarnya harus ikut orang dulu ya, bener nggak sih? Nah, ya, itu mengikut orang itu kan harus pinter-pinter. Iya benar. Anak muda sekarang kan, pokoknya instan. aku seneng bareng iki seneng melo, tapi apa itu tujuannya kalau untuk bermusik? Cari yang orang pinter musik itu yang dikumpuli. Ya. Gitu. Oke. Terus ini mungkin untuk terakhir ya, apa pesan Om untuk generasi muda yang sekarang ya? Dalam bermain musik. Ya, belajar musik tuh gimana? Untuk ini, biasanya kan anak muda kalau masih kecil lah ya, masih remaja atau orang tuanya ya, belajar, terus cepat bosen, akhirnya hilang. Kalau dari awal sih, kita kan nggak tahu. Hobinya anak ini kita masukkan ke gitar apa ke drum, senangnya mana. Kadang-kadang kita masukkan belajar piano aja. Piano enak, nanti kedepannya bisa elektronan cari duit banyak gitu. Belum tentu, anak itu belum tentu senang. Aku senang musik drumnya aja, dia belajar drum. Kita harus bisa tahu lah. Oh, sebagai orang tua ya. Nah, kalau dari anak remajanya, ketika saya mau belajar musik itu, apa pesan-pesan yang Om mau sampaikan? Kalau anak muda sekarang ya harus tetap menggali terus lah. Yang penting kita jaga persaudaraan.
jaga attitude juga. Attitude ya, disiplin waktu ya, ojo ngelek-ngelek. Banyak betulnya itu. Membuat citra pemusik sendiri nggak bagus ya biasanya. Ya jangan pilih-pilih teman, gitu lah. Nggak boleh Bi, pilih-pilih teman. Jadi semua itu harus kamu ajak Bi, ya. Terus apa lagi Om? Maksudnya pilih-pilih teman, maksudnya udah lah sih pinter-pinter toh sak grup. Oh iya. Semuanya kan ikut bisa di kebersamaan bisa. Ya ikut maju bisa, bareng ya. Maju bareng bisa. Gitu ya. Ya oke. Jadi gitu ya guys. Mungkin ada pesan pertanyaan dari kalian? Ya nggak pertanyaan sih, cuman Om Pit ini salah satu legend tuh di Gresik. Wah, Om Pit ini legend di Gresik ya, basis ya. Jadi kenapa beliau legend? Karena beliau konsisten ya. Konsisten dari mulai awal bermusik karena beliau memberi contoh yang baik buat generasi muda. Bagaimana bukan cara bermusiknya aja tapi attitude-nya ya. Yang penting attitude ya. Attitude itu akan membawa kita kemana ya. Betul. Ya. Semua pergaulan, semua apa yang kita kerjakan di lingkungan ya. Ya. Dan itu tidak hanya di musik ya, Iya. di semua lini ya. Buat Jadi kerja, lingkungan. Iya betul. Apa? Jadi kalau kamu mau bermusiknya serius, ya attitude-mu harus benar. Kalau mau jadi pemain yang profesional, attitude-mu harus profesional. Kalau masalah uang tuh nanti ngikuti, gitu. Betul ya Om? Betul. Betul ya. Jadi attitude Orang yang dulu. menilai, menghargai kita orang lain. Betul, betul ya. Tapi kita juga harus bisa menghargai diri sendiri. Dengan attitude itu kita menghargai diri sendiri ya. Ini orang bisa menilai. Ya betul ya. Jadi gitu ya guys ya. Oke, Om Pit terima kasih banget ya udah main ke sini dan jangan sungkan main-main ke sini lagi Om. Jadi ke sini nih nanti biar ya promosiin Hype Music ya. Ya. Yang utama yang penting buat anak muda ya cari pengalaman yang banyak. Oh betul ya. Belajar. Dan Pengalaman jangan berhenti bermusik. belajar ya. Ya, itu pasti. Ya harusnya. oke. Ya gitu ya. Oke guys, jangan lupa subscribe Hype Techno, kemudian ikuti semua segmen di Hype Techno dan share, like, komen. Apa lagi bro? Udah. Notification apa tuh? Lonceng, bunyikan loncengnya guys ya. Oke, saya Anthony Skywalker bersama Om Pit. Kita undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.